Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dosen Adi Mursalin SMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah menyampaikan materi sehingga saya dapat membuat video ini. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri, NIM 120160075 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Kita masuk ke materi. Apa pengertian dari pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli? Menurut Bass and Goshen tahun 1996, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen. Setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan, pemasok tersebut akan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Yang kedua ada Woodruff tahun 1997. Menurutnya, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa. Kinerja, atribut, dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Ada juga dari Setijono dan Dagag tahun 2007, nilai pelanggan adalah penjumlahan dari manfaat dikurangi dengan pengorbanan yang hasilnya sebagai konsekuensi dari pelanggan. Pelanggan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu ada Best tahun 2008. Menurut beliau, nilai pelanggan adalah selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Ada juga menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Menurutnya, nilai pelanggan itu adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai total pelanggan atau total customer value adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang fungsional dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran disebabkan oleh produk, jasa, personal, dan citra yang terlibat. Ada juga Fix, Scott Robin, and Clary Ben. Value is determined on the customer's turn in the context of his or her unique needs. Setiap pelanggan memiliki terminologi tersendiri mengenai suatu nilai tawaran, di mana nilai tersebut dapat memenuhi kebutuhan khusus dari pelanggan tersebut. Ada juga dari Fandi Ciptono tahun 2000. Menurutnya nilai pelanggan itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh selisih manfaat dengan total biaya bagi pelanggan. Manfaat total terdiri atas manfaat fungsional, manfaat psikologis, manfaat pengalaman, sedangkan biaya total meliputi fungsional, meliputi biaya ekonomi, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikis. Lanjut Gale tahun 1994. Persepsi konsumen terhadap nilai atas kualitas yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari bersaing, mempengaruhi nilai loyalitas konsumen. Semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya hubungan transaksi yang diinginkan. Transaksi yang diinginkan ini adalah hubungan yang bersifat jangka panjang, sebab usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diyakini akan jauh lebih besar apabila harus menarik pelanggan baru atau pelanggan yang sudah meninggalkan perusahaan. Adapun surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Artinya,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka." Ayat ini, dalam surah ini, dijelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri orang yang berzikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan berbagai keadaan, orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Artinya, kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka orang-orang fasik. Dalam surah ini, Allah memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kewajiban tersebut karena kamu umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada Rasulnya. Faktor-faktor tersebut menjadi sebab Islam mendapat julukan umat terbaik. Dapat disimpulkan bahwa dalam surah ini dapat menjadi petunjuk agar senantiasa menjadi spirit dalam mempersatukan umat, memperkuat toleransi antar umat beragama, dan menghindari pemahaman yang keliru atas identitas Islam yang kurang baik, sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya surah Az-Zalzalah ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam surah ini berisi tentang perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, niscaya cepat atau lambatnya pasti akan mendapatkan balasan, entah itu di akhirat ataupun di dunia. Surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Surah ini menceritakan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia tidak memerintahkan sesuatu tanpa membekalinya dengan seperangkat kemampuan menunjang tugas yang diberikannya. Allah berkehendak mengangkat seorang khalifah pemakmur, menciptakannya dengan sebaik-baiknya bentuk yang unik tetapi lemah, dan memberitahu manusia bahwa tugasnya itu untuk beribadah. Pada ayat ini, Allah menyatakan bekal yang diberikannya kepada manusia untuk melaksanakan amanah yang mereka emban. Bekal itu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
Dalam surah Al-Furqan ayat 23 ini, Allah menjelaskan tentang nasib dari amal kebajikan yang telah diperbuat oleh orang kafir di akhirat nanti, seperti membantu orang miskin dan amal sosial lainnya. Lalu kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Sebab perbuatan baik tidak akan diterima Allah jika pelakunya kafir. Hasil dari kebijakan itu hanya bermanfaat di dunia saja, seperti mendapat pujian dan penghargaan dari masyarakat. Terdapat 3 pembicara pada video YouTube tersebut, yaitu Ronaldi KJ, Risna Ayuni, dan Resti Julianti. Mereka membahas tentang pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Adapun materi yang dijelaskan yaitu pelanggan, nilai pelanggan, loyalitas pelanggan, karakteristik loyalitas pelanggan, faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, manfaat loyalitas pelanggan, kepuasan dan faktor kepuasan pelanggan, indikator kepuasan pelanggan, cara meningkatkan kepuasan pelanggan, kualitas pelanggan dalam Islam, dan menumbuhkan hubungan pelanggan. Dari video tersebut, manfaat yang dapat saya ambil adalah saya dapat mengetahui bagaimana cara membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Lalu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan? Seperti perhatian, kepercayaan, perlindungan, dan kepuasan akumulatif. Ada juga indikator kepuasan pelanggan yaitu survei mengukur kepuasan pelanggan, go shopping, dan tingkat sentimen pasar. Lalu, cara menumbuhkan hubungan pelanggan yaitu dengan memprioritaskan pembeli, selalu mengabarkan produk terbaru, mengenal pelanggan lebih jauh, dan membuat acara-acara khusus lainnya. Judul dari topik tersebut adalah tentang nilai pelanggan, pengertian manfaat, dimensi, dan strategi. Nilai pelanggan atau customer value ada ikatan emosional yang melalui antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dengan memenuhi kebutuhan tertentu. Manfaat yang dapat saya ambil dari membaca artikel ini adalah saya dapat mengetahui apa itu nilai pelanggan dan menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan yang baik dan menciptakan kepuasan pelanggan. Hasilnya, pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan tetap dan setia dan menciptakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produk bagi orang lain. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan artinya, orang-orang Ansyar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan ayat ini adalah di mana kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, karena dengan sikap ini merupakan salah satu sikap yang sangat disenangi oleh Allah. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah di mana kita harus mendahulukan kepentingan pelanggan, karena pelanggan merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan kepuasan pelanggan. Dengan mengutamakan dan mendahului pelanggan, ini akan menjadi suatu faktor dari kesuksesan suatu usaha. Judul dari topik yang Bapak bagikan linknya itu adalah menciptakan nilai pelanggan atau customer value. Dengan strategi CRM, pada topik ini membahas beberapa poin penting seperti nilai pelanggan, menciptakan nilai pelanggan untuk produk Anda, serta menciptakan nilai pelanggan dengan software. CRM ini atau manajemen hubungan pelanggan ini, manfaat yang dapat saya peroleh setelah mempelajari topik ini adalah saya dapat mengetahui bagaimana cara menciptakan nilai pelanggan.
Dengan memahami pelanggan, menemukan peluang yaitu bagaimana menemukan kebutuhan dan keinginan yang ada di fase yang tidak terpenuhi. Selalu berinovasi, menciptakan produk baru, diferensi nyata, dapat mengetahui apa yang dilakukan pesaing kita dan bagaimana pesaing dengan produk lain di pasar. Cara saya menerapkan teori-teori tersebut dalam menjalankan bisnis adalah, yang pertama, saya akan menciptakan dan menjaga kualitas produk saya, dan saya akan membuat pelanggan lebih dekat dengan memberikan harga yang pantas bagi pelanggan baru maupun lama. Yang terakhir, pentingnya memilih pelanggan mana yang harus diraih dan dipertahankan oleh bisnis saya dengan jenis pelanggan yang berbeda. Tentu memerlukan strategi manajemen yang berbeda juga. Tujuannya adalah demi membangun hubungan pelanggan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Dalam artikel yang telah Bapak bagikan itu, yang ditulis oleh Hikmah Indraswari, menjelaskan tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Manfaat yang dapat saya peroleh dari membaca artikel ini adalah produk akan bernilai di mata pelanggan jika pelanggan itu dapat merasakan nilai dari suatu produk. Kalau pelanggan menerima nilai tertinggi, yaitu dapat membedakan perbedaan antara nilai total pelanggan dengan biaya total pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas, tetapi tergantung lagi kepada kinerja produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, kita juga melakukan invasi dan strategi pemasaran mutu total. Perusahaan juga menerapkan promosi dan iklan melalui gambar, kata-kata, referensi, dan pengulangan dan memperbarui iklan, serta mengenali siapa saja pelanggannya dan apa yang akan membuat perusahaan tersebut berbeda, dan nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan-pelanggannya. Cara saya dalam menerapkan teori-teori yang dijelaskan ini adalah, untuk menjalankan bisnis, saya akan memberikan kepastian pada pelanggan bahwa produk yang dikonsumsi itu halal sehingga pelanggan merasa lebih aman. Dan saya juga akan menjual produk-produk yang bersertifikasi halal. Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Muana Suka, yaitu tentang peningkatan loyalitas pelanggan. Melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti suatu pendekatan konsep Islamic marketing, manfaat yang dapat saya peroleh setelah membaca artikel ini adalah bahwa pendekatan konsep Islamic marketing yang berdasarkan dari teori makasih syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah, di mana para pemasar dapat melayani pelanggan, selalu bersikap dan berperilaku lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Pelanggan yang telah merasakan kepuasan atas pelayanan tersebut akan memberikan pelanggan yang telah merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemasar maupun kepada lembaga, sehingga terciptalah hubungan jangka panjang baik antara pelanggan dengan pemasar. Akhirnya, lembaga yang didukung oleh loyalitas pelanggan yang tinggi akan mampu mempertahankan persaingannya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan konsep Islamic marketing dapat digunakan sebagai strategi pemasaran dalam mempertahankan persaingan dalam industri perguruan tinggi maupun perusahaan barang dan jasa lainnya. Cara saya menerapkan teori-teori ini dalam menjalankan bisnis, di sini saya akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Karena apa? Karena mereka merupakan sumber penting dalam mempertahankan bisnis dan persaingan yang berkelanjutan. Dalam hal petisi, pelanggan lama akan menjadi pemberi uang dan hubungan pelanggan jangka panjang. Salah satu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya saya akan bacakan surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazza ghalizal qalbi lanfadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil ardh فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu manfaatkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah menciptakan orang yang bertawakal. Selanjutnya surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salam. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam surah ini jelaskan tentang orang-orang yang rendah hatinya yang disukai oleh Allah dan juga mendapatkan curahan rahmat dan ampunan. Rezekinya dilapangkan dan kehidupannya tentram sejahtera. Adapun hubungannya adalah bahwa sikap rendah hati atau murah hati kepada pelanggan akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan dan juga akan membuat para pelanggan merasa senang. Selain itu, sikap seperti ini merupakan indikator kedalaman iman seseorang. Manfaat yang dapat saya peroleh dalam mempelajari bab 7 ini adalah saya dapat mengetahui tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ya, dimana kepuasan dan loyalitas pelanggan ini merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis. Karena ini terkait dengan bisnis-bisnis yang dijalankan saat ini ataupun bisnis lainnya. Dengan memberikan kebutuhan terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas dengan apa yang diinginkannya. SOP harus dijalankan dan dilatih seperti dalam tata krama, sikap, cara komunikasi kepada pelanggan, hal yang sangat penting. Faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan, pelayanan kualitas, harga dan promosi strategi yang tepat supaya perusahaan berkembang dan dapat menjangkau lebih dari apa yang direncanakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.